Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Pastor Guntoro. Terima kasih, selamat malam. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman yang terkasih, perkenankanlah saya untuk share dulu. Mulai dari mana ini? Saya pakai laptopnya orang lain jadi agak bingung. Oh ini ya. Oh bukan. Untuk gedenya gimana ini? Wow. Itu gedenya di sebelah itu. Yang mana Pak ya? Slide. Mau Start. dibesarin? Yes, oke. Tuh. Kita mulai. Sebelum memulai presentasi itu ada tulisan kemana aja. Itu yang tanya Pak Kusnen itu. 5 hari yang lalu saya sempat hilang, saudara-saudari. Hilangnya kemana? Hilangnya adalah 5 hari yang lalu itu saya iseng mengganti setting WA saya karena nomor WA yang saya pakai itu sudah tidak saya pakai, udah lama kan. Nah, maksud saya itu supaya saya pakai nomor yang sudah yang eksis gitu loh. Tanpa sadar mengakibatkan saya kehilangan kontak. Nah, kan supaya bisa kontak saya harus satu persatu di say hello dulu. Nah, Pak Kusnen belum sempat di say hello. Jadi banyak orang yang bertanya, bahkan ada yang mengatakan kenapa kok saya diblok sama Romo, salah saya apa dan sebagainya. Gara-gara saya mengganti setting WA saya. Padahal saya tidak ganti nomor HP saya tetap yang itu. Baiklah, cuman sekedar itu. Nah, lalu disclaimer-nya begini. Tadi tema yang disampaikan oleh pembawa acara agak mengerikan ya. Sebetulnya itu datang dari pembicaraan kita di akhir-akhir pertemuan yang terakhir itu. Mendiskusikan tentang kemungkinan Romo itu menikah saja atau kalau tidak perempuan boleh jadi Romo. Nah, itu diskusinya di situ. Nah, ingin saya menyampaikan itu sesuatu yang sangat berat. Mungkin sudah ada yang langsung mengambil ancang-ancang, no, nggak mungkin itu, nggak mungkin itu. Ya, betul, nggak mungkin, tetapi kita harus membahasnya dengan kepala dingin. Artinya kita harus mencari jawaban yang tepat mengapa seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita harus menghadapi dunia. Kadang-kadang ada orang-orang yang memang perlu diberi jawaban yang mendasar. Maka kali ini mungkin lebih tepat disebut pengajaran saja, tidak renungan ini, agak berat ini. Dan disclaimer-nya, bukan berarti kok saya mengangkat tema ini karena aku seperti itu atau mengharapkan sesuatu. Misalnya boleh menikah, enggak sama sekali. Ini sangat pure, ingin menjelaskan betapa berharganya panggilan itu. Jadi melulu berbicara soal panggilan imamat. Baik, kita mulai sekarang. Judulnya Romo menikah atau perempuan boleh jadi Romo. Apakah itu sebuah solusi penyelesaian masalah atau malah nanti menimbulkan masalah yang lain. Nah, kita lihat sekarang. Latar belakangnya tentu keprihatinan ya. Kita mungkin di Indonesia tidak begitu dekat dengan keprihatinan yang mendasar, meskipun kita juga sudah mendengar ya, keprihatinan ini tidak bisa ditutup-tutupi bahwa kadang-kadang terjadi skandal di dalam gereja. Misalnya kasus-kasus pedofilia. Misalnya itu terjadi meskipun banyak yang dibesar-besarkan gitu ya. Tapi saya sebagai Romo, sebagai wakil gereja harus mengakui bahwa
pasti ada kasus-kasus di mana itu dosa atau kesalahan oknum dalam gereja itu yang harus diakui gitu. Nah, lalu tuntutan zaman. Tuntutan zaman itu seperti gerakan-gerakan kayak feminisme, gerakan misalnya hak asasi manusia atau gerakan apalah yang kadang-kadang memang atau gerakan tentang ini LGBT yang menghendaki supaya perkawinan sesama jenis disahkan. Itu kan semacam tuntutan zaman yang gereja harus memberi jawaban. Nah, dengan latar belakang ini maka saya membahas bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari supaya nantinya Bapak Ibu Saudara-saudari juga menjadi alat bagi gereja untuk berdialog dengan dunia yang menuntut dengan baik, tanpa prasangka, tanpa marah, tapi juga tanpa merendahkan mereka. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, yuk kita melihat sejak kapan sih sebetulnya imam atau pastor Katolik itu diwajibkan selibat. Lalu mengapa imamat? Dan pada akhirnya wanita ditabiskan sebagai imam, mungkinkah? Mungkinkah? Oh, malah bernyanyi. Mari kita lihat satu persatu. Jangan salah fokus dengan gambar ya. Gambarnya itu nggak ada kaitannya. Walaupun ya ada seseorang di sana. Sejak Kristen awal tidak memiliki aturan keras atau larangan terhadap pastor, romo, atau imam Katolik yang menikah dan memiliki anak. Petrus sendiri sebagai nelayan Galilea yang diangkat gereja sebagai paus yang pertama telah menikah. Jadi ini harus disadari dulu ya. Pada awal mulanya memang selibat itu belum ada. Oke. Lalu mandat tertulis pertama yang mengharuskan para pastor untuk menjadi suci datang pada tahun 304 Masehi. Kanon bukan konon. Kanon itu hukum tertulis, hukum gereja. Kanon 33 dari Konsili Elvira. Jadi konsili itu adalah pertemuan uskup-uskup itu yang memutuskan sesuatu gitu ya, yang dipimpin oleh paus tentunya. Paus Konsili Elvira menyatakan bahwa semua uskup, pastor, diakon, bukan diakon awam ya, ini diakon tertapis, harus menjauhkan diri sepenuhnya dari hidup beristri dan memiliki anak. Oke ya, ini jadi jelas ya, mulai 304 baru dipikirkan itu. Lalu praktek selibat mulai menyebar di gereja barat pada awal abad pertengahan, pada awal abad 11. Paus Benediktus 8 ya, bukan yang Benediktus kemarin itu kan 16. Paus Benediktus 8 menanggapi penurunan moralitas imam dengan mengeluarkan aturan yang melarang anak-anak imam mewarisi properti. Nah, jadi ada masalah di sana ketika romo-romo itu menikah dan punya anak. Jadi rebutan warisan antara gereja dengan keluarga. Beberapa dekade kemudian Paus Gregorius VII mengeluarkan dekret menentang pernikahan klerus. Jadi ditentang imam-imam atau orang-orang tertapis menikah. Karena urusan harta benda yang salah satu utama adalah urusan harta benda yang meributkan itu. Lalu gereja berusia 1000 tahun sebelum secara definitif mengambil sikap mendukung selibat pada abad ke-12 di Konsili Lateran kedua yang diadakan tahun 1139. Jadi mulai abad ke-12 betul-betul dijadikan sebagai suatu aturan bahwa imam tidak boleh menikah. Jelas ya, sampai sekian. Jadi pada abad ke-12 itu mulai. Posisi gereja Katolik saat ini yang bertahan pada konsep imam harus selibat itu berasal pada abad ke-12. Jadi dengan kata lain,
berabad-abad. Jadi kita saat ini tetap menggunakan Konsili Vatikan kedua, keputusan itu dipakai untuk itu. Nah, selibat dianggap sebagai bagian penting dari imamat, tanda komitmen seorang imam terhadap Tuhan dan pelayanan. Oke. Gereja Katolik membedakan antara dogma dan peraturan. Imamat khusus laki-laki adalah dogma Katolik yang tidak dapat diubah oleh keputusan kepausan. Larangan menikah dianggap sebagai peraturan. Itu berarti paus bisa mengubahnya jika dia mau. Nah, tapi jangan khawatir. Saya hanya mau mengatakan bahwa karena sejak awal mula selibat itu baru dimulai abad ke-12 sebagai sebuah peraturan. Maka sewaktu-waktu bisa diubah meskipun saya yakin paus tidak akan seceroboh itu, gitu loh. Kalau perempuan minta ditabiskan jadi romo, nah itu justru yang lebih berat karena ini sudah menjadi dogma, bukan lagi peraturan. Nah, nanti saya akan jelaskan di bagian akhir. Jadi kalau kasus tuntutan perempuan boleh jadi romo itu malah justru berat tuntutannya. Nah, kita lihat nanti. Mengapa selibat? Seiring waktu, nah ini alasan awal mula ya, jadi jangan tersinggung khususnya para wanita, karena ini pertimbangan orang-orang berabad-abad yang lalu yang cenderung sebetulnya agak mendiskreditkan perempuan atau hidup pernikahan. Tapi harus dilihat konteksnya. Pada awal mula selibat itu dipakai, aturan itu dipakai tentang pantangan seksual tumbuh dari sebuah keyakinan bahwa hubungan seksual itu membuat seseorang najis. Sebagian besar didasarkan pada keyakinan bahwa wanita kurang murni daripada pria dan karenanya merupakan bentuk kontaminasi ritual. Sikap terhadap kebersihan ritual telah memainkan peran penting dalam kekerasan agama pada umumnya. Jadi sekali lagi, ini adalah sejarah masa lalu, di mana menganggap seolah-olah hubungan seksual itu sesuatu yang najis. Nah, nanti kita harus lihat konteksnya, bahwa ini hanya pemahaman zaman dulu. Bahwa terus-menerus gereja juga memperbaharui diri. Bahwa hidup selibat dengan hidup perkawinan itu sebagai sesuatu sakramen sama-sama jalan kesucian. Meskipun dulu seolah-olah jalan kesucian itu ya selibat gitu. Jadi seolah-olah perkawinan itu nomor 2 gitu. Nah, tetapi awal mulanya seperti itu. Faktor lain dalam dorongan untuk selibat adalah hubungan bermasalah dengan Gereja Katolik yang berkaitan dengan harta benda tadi itu. Para imam dan uskup bukan hanya memimpin agama, mereka juga memiliki kekuatan politik berdasarkan tanah yang mereka kuasai. Jadi romo-romo zaman dulu itu juga kayak tuan-tuan tanah gitu. Sehingga ketika mereka meninggal, tanah itu mungkin pergi ke gereja atau ke ahli waris anak-anaknya, keluarganya, sehingga terjadi ribut. Jadi dua alasan ini membuat selibat dipikirkan. Jadi alasannya belum begitu mendasar sebetulnya. Nah, barulah kita harus melihat hal yang mendasar ini. Tetapi sebelumnya masih yang lain dulu. Beberapa orang mungkin terkejut dengan tekanan dan propaganda yang mungkin di zaman kita melawan selibat para imam di Gereja Katolik. Tetapi seharusnya tidak mengejutkan karena sejarah gereja sejak awal selibat itu belum eksis. Oke. Namun pada kenyataannya keengganan para banyak imam untuk tetap selibat, ini imam zaman dulu ya, jangan dilihat yang sekarang, menambah tekanan untuk mendukung gerakan Protestan, yang Protestan tentu mempropagandakan
bahwa pendetanya menikahkan. Jadi ini seperti Protestan ini mendapatkan angin gitu. Sebelum dan selama Konsili Vatikan kedua ada agitasi ekstrim beberapa di tempat yang tinggi untuk memiliki selibat bagi para imam di gereja barat yang dibuat. Seperti yang mereka katakan opsional, hanya pilihan. Tetapi Konsili Vatikan kedua memberi dukungan untuk selibat imam sebagai kewajiban. Nah, bayangin dulu ini abad ke-12 itu mulai diberlakukan para imam selibat. Tetapi masih kesulitan untuk diwajibkan. Kayak semacam opsional. Tapi lama-lama kemudian baru pada Konsili Vatikan kedua betul-betul diwajibkan. Atau menjadi hukum yang mengikat. Gereja sekali lagi berdiri teguh pada apa yang pasti salah satu kemuliaan imamat Katolik dan salah satu sarana utamanya untuk menarik berkat-berkat Allah pada mereka yang ditahbiskan di altar. Oke, nah sekarang jawabannya yang lebih serius atau yang lebih mendasar ya. Mengapa selibat? Mengapa para imam harus selibat? Pertanyaan ini telah muncul berkali-kali, telah ditanyakan 1000 cara oleh banyak orang. Mengapa para imam tidak menikah seperti dilakukan pendeta Protestan? Mengapa mereka harus tetap selibat? Mengapa membuat permintaan yang begitu keras dengan sifat manusia yang lemah, yang juga tidak tahu, tidak jarang, tidak setara dengan kewajiban? Jika kita mulai menemukan alasan untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita berangkat dari ini. Kita harus mulai dengan pribadi Kristus. Jadi untuk menjawab mengapa Gereja Katolik mewajibkan para imam untuk selibat tidak menikah, yang harus menjadi fokus perhatiannya adalah pribadi Kristus. Ketika anak Allah datang ke dunia, dia mengelilingi inkarnasinya dengan aura kesucian. Ibunya, dia memastikan secara ajaib, ibunya Bunda Maria ya, secara ajaib mengandungnya tanpa hubungan duniawi. Dia akan menjadi perawan sebelum lahir, lahir, dan setelah lahir, seperti yang diajarkan gereja dengan sungguh-sungguh. Kristus ada dalam kata-kata liturgi, Flos Matrius Virginis, bunga seorang ibu perawan. Sesungguhnya ia memastikan bahwa ia dibesarkan dalam keluarga perawan Maria dan Yusuf. Kristus lebih jauh lagi, selama tinggalnya di bumi tetap perawan. Dia tidak pernah menikah. Jadi itu salah satu alasan mengapa para imam sebaiknya atau diwajibkan tidak menikah, karena dengan imamatnya dia bukan sekedar bekerja sebagai romo, tapi mau hadirkan pribadi Kristus, maka tidak bisa kemudian ya jadi romo itu bukan pekerjaan, bukan soal berkhotbah itu pekerjaannya romo, bukan, tapi ini adalah hidup yang menghadirkan Kristus. Nah, ini nanti di bawahnya akan dijelaskan lagi. Rasul Paulus mengkhotbahkan nilai keperawanan yang tak ternilai, mengingat pelayanan Allah yang lebih sungguh-sungguh dan memberikan alasan ketika dia berkata seorang pria yang belum menikah dapat mengabdikan dirinya untuk urusan Tuhan. Yang perlu dia khawatirkan hanyalah bagaimana menyenangkan Tuhan. Sementara orang yang menikah berusaha bagaimana
menyenangkan keluarganya. Ini kata-kata Rasul Paulus yang semestinya menjadi dasar bagi kita untuk berpegang teguh mengapa imam sebaiknya tidak menikah. Selanjutnya, semua wahyu yang dijelaskan tentang perjanjian baru memiliki konsekuensi yang hampir tak terelakkan. Para imam dari perjanjian baru merasakan kasih sayang surgawi dari kebajikan ini. Mereka berusaha untuk menjadi dari jumlah orang-orang kepada siapa dalam prediksi Kristus itu diberikan untuk mengambil firman. Mereka merasa jika ada orang yang memiliki kasih karunia seperti yang Kristus katakan, beberapa akan memiliki rahmat untuk tetap selibat. Pasti ia harus para imam. Dan sejak awal abad pertama mereka secara spontan mengikat diri untuk perayaan selibat. Oke. Oleh karena itu di balik hukum gereja, pertama-tama fakta yang diungkapkan bahwa anak Allah adalah seorang perawan. Jika seorang imam adalah Kristus yang lain, ia harus menjadi Kristus. Hal ini untuk menggambarkan dan memberitakan Kristus kepada orang-orang. Imitasi Kristus adalah alasan pertama dan mendasar untuk para imam harus selibat. Karena mereka adalah alter Kristus, Kristus yang lain. Namun alasan yang lain yang didasarkan kepada kebijaksanaan iman yang lebih dalam. Pengalaman dan sejarah selain fakta wahyu menunjukkan bahwa selibat memberikan imam kebebasan yang luar biasa seperti yang dikatakan Santo Paulus. Kebebasan dari kekhawatiran dan kepedulian yang harus sejalan dengan pernikahan dan membesarkan keluarga. Kalau bapak-bapak berusaha bagaimana membesarkan keluarga, para imam bagaimana membesarkan gereja. Oke. Dengan selibat adalah jelas. Dan jika orang akan mempercayainya ekspresi yang menyenangkan, bahagia menyenangkan dari hubungan imam dengan Tuhan dan manusia. Nah, nanti kesimpulannya akan di bagian akhir saya akan memberikan tanggapan secara menyeluruh. Sekarang kita masuk ke tema yang terakhir, wanita ditabiskan. Mungkinkah itu? Tema ini muncul karena berbagai macam tuntutan zaman, terutama adalah pertanyaan dari gerakan feminisme. Lalu tentu ada diskusi antara orang-orang yang konservatif dengan orang-orang yang liberal. Nah, boleh dikatakan demikianlah. Nah, lalu ujung-ujungnya juga ada diskusi pertanyaan soal kuasa sebetulnya. Soal kekuasaan. Rebutan kursi. Nah, apakah soal itu? Mari kita lihat. Pertama, mari dengan rendah hati mencoba mendengarkan tuntutan para feminis itu apa sih? Di Indonesia tentu juga ada gerakan feminisme, tetapi tentu gerakannya belum betul-betul ekstrim menuntut ya, atau mungkin masih dalam perspektif yang lain. Tetapi saya ini mengambil sumber dari feminisme dunia yang memang dengan gerakannya sangat jelas ingin mempromosikan imam wanita. Maka kita lihat sekarang. Menurut studi yang diterbitkan tahun 2018 yang meneliti penyebab pelecehan di dalam gereja menyebut bahwa penanganan kasus-kasus moral seksual gereja dan cara hidup para imam sebagai faktor yang mendorong pelecehan itu. Segera menjadi jelas bahwa asosiasi laki-laki klerikal mempromosikan, menutup-nutupi tindakan dan perlindungan para pelaku.
Motivasi untuk bangkit melawan struktur kekuasaan dan penyalahgunaan ini berasal dari fakta bahwa perempuan tidak bisa lagi dan tidak ingin terlibat dalam gereja di mana hukum secara eksklusif dikuasai oleh laki-laki. Intinya, teman-teman, intinya mau mengatakan demikian loh. Karena di dalam gereja Katolik itu dalam tanda kutip orang-orang yang menentukan itu adalah laki-laki, maksudnya para paus, lalu para uskup, dan perempuan tidak ada di dalamnya, sehingga kalau ada kasus-kasus penting itu cenderung lebih pada melindungi para romonya daripada korbannya yang kebanyakan perempuan, misalnya demikian. Jadi gerakan itu mengarahkan ke situ. Jadi harusnya ada perempuan juga di dalam gereja yang ada dalam lingkaran kekuasaan sehingga keputusannya menjadi objektif. Kurang lebih tuntutannya semacam itu. Oke. Lalu yang kedua, gereja Katolik kekuasaan terkait dengan konsekrasi. Hanya orang-orang yang ditahbiskan yang dapat menempati posisi yang menentukan dan berpengaruh. Wanita ditolak pentahbisan karena mereka tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Akses perempuan yang setara ke semua kuasa dan pelayanan gereja adalah salah satu tuntutan utama karena hanya dapat dipikirkan dengan reorientasi yang komprehensif di semua bidang di dalam gereja Katolik. Jadi mereka melihat ada ketidaksetaraan di sana itu di dalam gereja Katolik, seolah-olah perempuan itu nomor 2. Intinya begitu. Selanjutnya, ini termasuk pemahaman terhadap pelayanan gereja dan sakramen. Nah, mereka juga ngomong soal itu. Bidang-bidang ini harus dipikirkan dalam kategori baru yang di atas segalanya harus berorientasi pada masalah keadilan. Terhubung dengan orientasi baru adalah analisis konsepsi kekuasaan yang dengannya gereja bertindak. Intinya, saya di sini mau mengatakan mirip dengan sebelumnya, bahwa di dalam gereja Katolik tidak ada prinsip keadilan. Itu yang dilihat oleh para penggerak ini. Jadi, semua berorientasi kepada laki-laki. Itu. Selanjutnya, mereka juga memberikan alasan yang sederhana. Jika misalnya ada diskusi terbuka tentang kekuasaan dalam memahami serta dalam pelaksanaan kekuasaan, pertanyaan tentang kontrol kekuasaan ini tidak akan terhindarkan. Nah, mereka rupanya suujon. Suujon itu memprediksi bahwa kalau ini diskusi ini dibuka, pasti gereja Katolik akan diserang oleh pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan mengapa kuasa gereja begitu besar. Bahkan ada joke ya. Ini ada joke yang pernah saya dengar ketika saya di Cina daratan sana. Mengapa gereja Katolik Vatikan itu kok tidak bisa berelasi dengan baik dengan negara Cina? Nah, joke-nya demikian. Pemerintah Cina itu takut dengan Vatikan itu karena mereka berpikir cara mereka memimpin itu mirip. Cara memimpinnya mirip, kekuasaan absolut gitu loh. Itu joke-nya. Oke. Nah, sebuah institusi yang memiliki 1,2 miliar anggota di seluruh dunia dan bertindak sebagai seolah-olah majikan atau bos harus menangani kategori sosial kekuasaan. Itu tidak bisa bersembunyi di balik bentuk pemerintahan absolut monarkis jika dengan tulus ingin mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi para penggerak feminis ini melihat kalau gereja itu ingin serius menangani penyalahgunaan kekuasaan, nah mereka juga harus
harus ini apa namanya? Saya setuju dalam arti gini. Gereja, pastor-pastor, uskup-uskup yang bermental kayak bos itu memang harus rendah hati mengubah diri. Bagaimana menjadi pelayan. Menjadi imam itu bukan memperoleh kekuasaan, tapi diberi kepercayaan untuk melayani. Dalam hal ini saya setuju kalau memang kita mau mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi apakah harus dirombak sistem dalam gereja Katolik misalnya dengan klerikalnya itu? Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, bahkan ini perempuan ini yang terakhir ya, dari gerakan feminis ini, mereka akan mengadakan sinode terpisah pada tahun 2021. Saya nggak tahu apakah dengan adanya pandemi ini mereka tetap akan bergerak. Tapi intinya para perempuan ini akan kumpul dengan kayak semacam konsili. Kalau para uskup itu ketemu, nah mereka juga ingin bertemu untuk menentukan nasib mereka. Untuk menentukan bagaimana mereka berada di dalam gereja. Itu intinya. Oke, jadi tentu mereka akan menuntut, dan saya yakin salah satu tuntutannya adalah soal imam perempuan boleh menikah itu. Perempuan boleh menjadi imam. Nah, sekarang waktunya kita menjawab mengapa hanya pria yang menjadi imam. Oke. Tadi kan kita memberikan kesempatan kepada feminis untuk menyampaikan unek-uneknya. Apa sih yang mereka inginkan? Nah, sekarang jawaban kita bagaimana? Menanggapi gagasan perempuan untuk ditabiskan, umat Katolik kita semua, bukan hanya para Romo, sering menunjukkan bahwa para rasul itu kan laki-laki. Karena Yesus bisa dengan mudah memilih rasul perempuan jika dia mau. Tapi kan kenyataannya dia hanya memilih laki-laki. Maka itu menjadi indikasi para imam ya hanya laki-laki. Itu. Namun argumentasi ini dengan sendirinya tidak memadai. Meskipun sering menjadi alasan kita berdialog dengan orang. Meskipun itu sehat, itu hanyalah argumentasi dari otoritas. Tadi soal kekuasaan tadi itu. Ini menunjukkan bahwa Yesus hanya ingin manusia menjadi imam, tetapi ia tidak menjelaskan mengapa. Harus ada logika batin untuk doktrin ini. Alasan yang sah mengapa Yesus ingin membatasi imamat hanya pada laki-laki. Jika tidak, itu hanya sewenang-wenang dan tidak adil. Jadi kita tetap harus mencari alasan yang pas mengapa hanya laki-laki. Oke. Nah, untuk mencari jawabannya, kita perlu memahami sesuatu tentang imam. Peran mereka sebagai imam, seperti yang saya singgung tadi, tidak hanya fungsional, teman-teman ya. Jadi imam itu bukan soal tugas, bukan soal pekerjaan. Karena kalau kita sibuk soal fungsi, kalau hanya berhenti pada fungsi, maka tuntutan perempuan boleh menjadi imam menjadi penting. Karena banyak perempuan mungkin jauh lebih berkualitas daripada laki-laki. Untuk khotbah-khotbahnya mungkin mereka lebih bermutu. Nah, tetapi kan imamat itu bukan soal fungsi. Nah, kita lihat, mereka tidak hanya melakukan hal-hal tertentu, mereka tidak hanya melakukan fungsi, sebaliknya mereka juga seharusnya menjadi sesuatu. Mereka seharusnya menjadi simbol sakramental Yesus Kristus. Ketika seorang imam mengucapkan kata-kata konsekrasi atas roti dan anggur pada waktu misa, ia melambangkan Yesus yang mengucapkan kata-kata yang sama ketika seorang imam mengucapkan kata-kata absolusi dalam pengakuan dosa. Ia melambangkan
Yesus yang menawarkan pengampunan Allah kepada kita. Jadi sekali lagi kembali karena ingin menjadi wakil atau menjadi Kristus yang lain. Loh, apakah perempuan tidak bisa? Nah, kita lihat ini. Jadi ketika gereja mengatakan bahwa wanita tidak bisa menjadi imam, gereja tidak mengatakan bahwa bukan berarti pria dapat melakukan hal-hal tertentu lebih baik dari perempuan. Enggak. Atau menganggap perempuan itu nomor 2. Enggak. Ini bukan soal ketidakadilan atau bukan soal ketidaksetaraan, bukan soal itu. Sebagai contoh, kita tidak berpikir bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan dalam memberikan homili atau menjalankan paroki. Bisa jadi perempuan bisa lebih baik secara fungsional. Sebaliknya, gereja hanya mengatakan bahwa wanita tidak bisa menjadi seorang imam, seorang wanita tidak bisa menjadi simbol Kristus dengan cara yang sama seperti seorang pria. Kok bisa? Nah, kita masuk ke sini. Sejalan dengan itu, banyak orang berpendapat bahwa karena Yesus adalah seorang pria, para imam juga harus menjadi manusia. Maksudnya para imam juga harus seorang pria. Garis pemikiran ini berada di jalur yang benar, tetapi masih meninggalkan pertanyaan. Mengapa keharusan hanya laki-laki begitu penting, sementara karakteristik fisik lainnya seperti etnisitasnya tidak bermasalah? Maksudnya orang Papua, orang Sumatera, orang Jawa, orang manapun bisa jadi pastor, apapun etnisnya, apapun karakternya. Karakter fisik, kalau jadi tentara mungkin fisiknya harus kuat-kuat. Kalau Katolik kan, kalau imam kan aneh-aneh, ada yang tinggi, ada yang pendek seperti saya, ada yang bahkan yang kakinya agak cacat, nggak masalah kan. Nah, kuncinya di sini terdapat pada karakter perayaan misa. Nah, ini penting ini teman-teman. Misa itu apa? Salah satu makna misa adalah perayaan perkawinan antara Yesus dan mempelainya. Mempelainya siapa? Gereja. Maka gereja itu kalau dalam bahasa Inggris itu dipanggil perempuan, her church. Jadi ada jenis kelaminnya gereja itu. Perempuan itu. Gereja itu maksudnya bukan gedung ya, tapi persekutuan umat beriman. Sehingga untuk berdiri sebagai Yesus dalam perannya sebagai laki-laki dalam misa, karena misa itu adalah perayaan perkawinan antara Yesus sebagai laki-laki dan gereja sebagai perempuan, mempelainya. Maka yang harus jadi imam ya laki-laki. Karena dia kawin dengan gereja pada waktu misa itu. Gitu. Jadi seorang wanita tidak bisa melambangkan pada saat itu ya, pada saat Ekaristi. Seorang wanita tidak bisa melambangkan Yesus sebagai seorang suami. Ini adalah konsep yang padat yang tidak bisa dibongkar-bongkar. Karena misa adalah seperti perayaan perkawinan antara laki-laki perempuan. Nah, gereja itu menikah dengan Kristus. Lain masalahnya kalau yang gereja ini jenis kelaminnya laki-laki gitu. Tapi kan jenis kelaminnya yang Yesus laki-laki lalu menikah dengan gereja yang diandaikan sebagai perempuan. Maka yang menjadi Kristus yang lain ya harus laki-laki. Nah, ini absolut ini. Oke. Hal ini penting lainnya. Hal penting lainnya adalah misa adalah mengenangkan kematian Yesus. Salah satu maknanya adalah mengenangkan kematian Yesus yang itu membuat pengorbanan Yesus hadir kepada kita di sini dan sekarang dan memungkinkan kita untuk berpartisipasi dalam pengorbanan itu. Akibatnya karena salib adalah perkawinan, demikian juga misa. Setiap kali kita merayakannya, kita merayakan pernikahan kita dengan Yesus, mempelai laki-laki ilahi kita. Selain itu, pada misa itu kita juga menerima Ekaristi,
tubuh dan darah Kristus yang menyatukan kita kepadanya secara fisik, seperti mohon maaf, seperti diandaikan pasangan suami istri yang berhubungan seks, yang menyatukan raga. Begitu juga ketika seorang imam itu merayakan Ekaristi, itu mewakili Kristus untuk memberikan tubuhnya kepada gereja. Maka dalam wujud komuni itu, maka memang harusnya laki-laki yang mewakilinya. Akibatnya, misa adalah peristiwa yang sangat perkawinan. Setiap kali kita merayakannya, hubungan pernikahan kita dengan Yesus berada di depan dan di tengah. Jadi maknanya seperti itu. Itulah sebabnya para imam harus laki-laki. Wanita tidak bisa melambangkan Yesus dalam perannya sebagai mempelai laki-laki gereja, dalam pengorbanan perkawinannya untuk pengantinnya. Wanita tidak dapat melambangkan Yesus sebagai seorang suami, sehingga mereka dapat melambangkan Yesus pada misa, yang merupakan salah satu hal terpenting yang seharusnya dilakukan seorang imam. Oke, banyak hal. Nah, sekarang tanggapan saya. Tanggapan saya sebagai pribadi ya. Tentu saya sebagai seorang imam mendukung bahwa seorang imam harus selibat, lalu yang menjadi imam adalah laki-laki, tanpa bermaksud merendahkan perempuan, sama sekali tidak. Oke. Pertama, tuntutan imam boleh menikah atau perempuan menjadi imam itu kan karena adanya skandal dalam gereja. Di Barat khususnya atau di Eropa, bahkan keuskupan hampir bangkrut karena harus menangani kasus-kasus seperti itu. Nah, berdasarkan penelitian, skandal gereja, misalnya kasus pedofilia, itu tidak ada hubungannya yang kuat dengan selibat kok. Jadi romo-romo yang selibat itu bukan menjadi penyebab orang berbuat pedofilia. Karena kasus-kasus pedofilia itu kan bukan melulu para romo. Kan banyak juga guru-guru di sekolah-sekolah yang terjadi kasus-kasus pedofilia kan ada. Artinya kan bapak ibu yang berumah tangga pun juga ada godaan untuk pedofilia kan juga ada gitu. Jadi bukan karena mereka selibat terus dia menjadi haus atau membutuhkan sesuatu, enggak. Itu karena ya memang setan itu menggodai siapa saja gitu loh. Jadi bukan karena selibat lalu ada sandal dalam gereja. Maka seandainya romo boleh menikah pun, mohon maaf, skandal itu saya yakin pasti nanti juga ada, tidak akan hilang. Wong orang yang berumah tangga juga banyak yang menjadi tersangka terhadap pedofilia. Itu pertama. Lalu saya setuju dengan Paulus tadi, kalau menjadi seorang imam itu fokus kita hanya pada urusan Tuhan, tidak akan mikirkan macam-macam. Gitu. Ini justru bagi saya ingin menghargai hidup perkawinan. Bukan kok saya merendahkan hidup perkawinan, karena dengan demikian yang namanya tugasnya bapak-bapak, ibu-ibu itu ketika menikah, tugasmu untuk mengabdi Tuhan itu wujudnya ya menyenangkan keluarganya gitu. Kan supaya masing-masing punya fokusnya sendiri, sama-sama mengabdi kepada Tuhan, tapi bentuknya lain. Gitu. Lalu yang ketiga, ini alasan yang sebetulnya sangat mendasar juga, bahwa memang ada orang yang tidak kawin, memang yang lahir seperti itu, gitu, dilahirkan seperti itu. Memang ada cacatnya sehingga dia tidak mungkin untuk bisa menikah. Ada orang yang tidak kawin karena dibuat oleh orang lain.
Nah, ini yang jahat, seperti misalnya dikebiri. Kan dulu ada, kalau prajurit-prajurit zaman dulu, dalam zaman kerajaan, itu dikebiri supaya tidak memperkosa permaisuri atau anak-anak raja, anak perempuan raja. Nah, juga ada orang yang tidak kawin demi kerajaan surga. Nah, ini kan sebetulnya mau menunjukkan bahwa panggilan dalam hidup iman kita Gereja Katolik itu macam-macam. Maka kalau kita sedikit melebar ke urusan pernikahan sesama jenis mengapa tidak diizinkan dalam gereja? Ya karena mungkin bagi orang yang itu pada kriteria pertama ini mereka memang lahir demikian, memang kalau tidak punya ketertarikan dengan lain jenis, ya berarti memang dia termasuk yang pertama ini, orang yang sejak lahir memang tidak diberi kemampuan untuk menikah. Maka jalani itu. Jadi hidup tidak menikah itu bukan dosa dalam Gereja Katolik. Sementara bagi Muslim mungkin semua orang harus kawin. Kalau tidak kawin dosa. Nah, Gereja Katolik menawarkan enggak, ada orang yang tidak kawin dengan aneka macam alasan itu juga diterima gitu loh. Apalagi yang demi kerajaan surga. Nah, lalu imamat itu lebih dari sekedar fungsi dan pekerjaan. Oke. Kalau hanya memikirkan fungsi dan pekerjaan, ya memang perempuan bisa lebih hebat, atau laki-laki imam boleh menikah, mungkin hidupnya menjadi lebih produktif, bisa jadi. Tetapi kan gereja bukan soal mencari, gereja itu bukan mencari keuntungan bagaimana gereja bertumbuh. Enggak penting itu. Maka sepanjang waktu kita akan kekurangan imam, enggak masalah. Karena gereja hidup itu bukan melulu supaya tumbuh secara fisik, tambah, maka harus kualitasnya harus ditambah. Nah, itu. Nah, lalu yang selanjutnya, tidak ada, ini tadi kan yang feminis kan selalu menyinggung soal kekuasaan. Nah, saya bilang, tidak ada kekuasaan dalam gereja. Hanya pelayanan. Meskipun dalam prakteknya di tempat-tempat tertentu atau kasus tertentu mungkin ada romo atau ada uskup yang karena kultural sehingga menjadi seperti bos. Saya waktu di India, uskup-uskup itu kalau kunjungan ke paroki itu, wah, seperti presiden itu, harus dikawal, harus begini begitu. Jadi kesan kuasanya memang ada di situ. Tapi ini lebih kulturalnya yang dalam gitu. Tapi semangat pelayanannya itu harus ada. Maka solusinya bukan menurut saya imam boleh menikah atau perempuan boleh menikah. Menurut saya solusinya adalah pembaharuan di berbagai macam organisasi kita, termasuk semangat bagaimana awam boleh terlibat aktif. Bukan harus menjadi seorang imam. Artinya lebih bagaimana ayo kita hidup bersama, pelayanan ini kita isi satu sama lain, dan lain sebagainya. Artinya dilibatkan. Gitu. Itu yang menurut saya dan melibatkan itu bukan di posisi ya. Ini bukan soal kekuasaan lagi. Oke. Jadi karena kalau tuntutannya hanya mau perempuan boleh harus jadi romo demi kesetaraan, itu kan sama saja cuman rebutan kuasa, bukan soal pelayanan. Karena ladang Tuhan itu masih luas. Ada banyak cara lain untuk mengabdi kepada Tuhan. Justru, nah ini saya, justru kalau tuntutannya melulu soal harus menjadi imam demi kesetaraan, itu menurut saya malah sangat disayangkan. Artinya gini, seorang imam itu apa sih? Maksud saya menjadi imam itu pelayan loh. Dalam arti begini, panggilan perempuan itu sebetulnya jauh lebih tinggi
daripada kami laki-laki, apalagi sebagai imam. Apa panggilan perempuan di dalam gereja Katolik? Ambil bagian dalam panggilan Bunda Maria menjadi Ibu Tuhan. Wah, luar biasa itu. Dibandingkan imam nggak ada apa-apanya dengan Bunda Maria. Panggilan perempuan jauh lebih tinggi, menjadi rahim bagi gereja. Lalu yang kedua, Yesus mengangkat perempuan menjadi saksi kunci kebangkitan. Bayangin, kebangkitan itu adalah kunci iman yang paling kuat. Tidak ada kebangkitan, iman kita percuma. Dan perempuan menjadi saksi kunci kebangkitan. Maka kalau minta jadi romo, malah turun derajatnya menurut saya. Ini pribadi, pandangan pribadi ya. Maka sekali lagi, panggilan perempuan justru jauh lebih tinggi kalau menempatkan diri bersama Bunda Maria. Jangan sibuk soal ikut-ikutan jadi imam, itu malah kayak anak-anak rebutan permen gitu. Akhirnya teman-teman, terakhir ini, ya roh jahat itu tidak pernah bosan menggodai kita. Maka kalau solusi terhadap masalah gereja itu dengan boleh menikah atau perempuan, enggak akan menyelesaikan masalah. Masalahnya itu satu, bagaimana kita menghadapi roh jahat. Bagaimana kita setia pada Tuhan, pada posisinya masing-masing. Sistemnya mau diubah apapun, kalau kita tetap tidak kalah dari roh jahat, ya tidak akan mengubah sesuatu yang lebih baik. Maka itu kuncinya, adalah bagaimana kita selalu setia. Nah, roh jahat itu akan terus mengganggu kita. Mengapa ada skandal dalam gereja? Ya karena roh jahat tidak akan selesai menggodai kita. Dia tahu titik lemahnya gereja di mana, di situ dia akan terus menyerang. Maka gereja memang tidak akan pernah steril oleh godaan setan. Maka bukan, sekali lagi, sistem istilahnya bagi-bagi kursi kayak politik, nggak penting itu. Yang penting adalah masing-masing di posisinya masing-masing menguatkan iman supaya tidak tergoda, tidak mudah tergoda oleh kuasa jahat. Jadi itulah tanggapan saya. Apakah ini memberikan pencerahan? I do not know 我不知道，所以现在你们可以回答我的问题。Sekarang tanggapan Anda bagaimana? Sudah selesai, sudah terlalu lama kan saya, tapi memang sudah selesai. Saya menanggapi isu yang sangat berat dan penting seperti itu, boleh setuju, boleh tidak. Nah, maka silahkan saya berikan kepada pembicara. Kalau ada yang mau menanggapi atau mau bertanya yang lain-lain, monggo, atau mau sharing, monggo silahkan. Saya sampai serak-serak ini. Terima kasih. Minum dulu.